Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kultum kuliah 17 menit pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya, hidayahnya, taufiknya, serta inayahnya kepada kita semua di sini sehingga bisa berkumpul, bertolabul ilim melalui line di Aula Iwamit on Air dalam pembahasan menjadi wanita yang dirindukan surga. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram, para alim ulama, para asatidz wal ustadzat, Bapak Ibu pendiri, pembimbing Majelis Taklim Iwamit on Air rahimakumullah, wabil khusus kepada Al-Mukarram Ustadz Mufadil yang kami nantikan siadah ilmu dan barokah doanya rahimakumullah. Dan yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Iwamit on Air, Ibu Isna Hidayati dan Ibu Wityari beserta seluruh jajarannya yang kami patuhi fatwa dan keputusannya rahimakumullah. Dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Iwamit on Air yang saya cintai, saya rindukan setiap hari karena Allah. Semoga selalu bahagia apapun kondisinya, bahagia zahir dan batin, dan dimanapun berada selalu dalam lindungan, rahmat, taufik, serta inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajmani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Salawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bulan ini bulan Maulid, bulan miladnya beliaulah yang membawa zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Karena beliaulah pula kita, khususnya perempuan yang dulunya sangat dihinakan, sangat diabaikan, bahkan sangat ditindas. Dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita sangat dimuliakan, sangat diperhatikan, bahkan sangat diratukan oleh Islam. Malam hari ini saya Husnul Khotimah, perwakilan dari Mawarwangi, membawa tema menjadi wanita yang dirindukan surga. Kira-kira dari ibu-ibu yang mendengar suara saya, insya Allah ibu-ibu semua ya, nggak ada bapak-bapak. Dengar, Bu. Mendengar. Kebayang nggak sih kita menjadi perempuan yang dirindukan surga? Bukan dirindukan cepat mati, nggih. Nggih, kula deg-degannya jantungnya arep copot. Dibaturi nggih, Bu. Masya Allah. Dalam hadis, saya menyimak dari kitabnya Qurratul Uyun, Nabi SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Dalam riwayat lain, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Masya Allah, begitu Allah memuliakan, sangat-sangat memuliakan wanita khususnya. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis lain, sesungguhnya yang paling beriman di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu sikap dan
perilaku ya, insya Allah. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Ini lanjutan hadis riwayat dari At-Tirmidzi. Meskipun kita di Taiwan, mungkin di perantauan, bahkan di negeri yang mayoritas non-muslim, kebayang nggak sih Bu Ibu, bisakah menjadi wanita yang dirindukan surga? Tempat termulia, garis finalnya itu kita kan surga ya. Garis finalnya orang muslim adalah surga. Dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha bersama orang-orang soleh. Kira-kira pernah nggak sih kebayang ataupun sedikit aja pernah nggak kebayang menjadi wanita yang dirindukan surga? Atau kita hanya fokus untuk cari ente terus? Iya, insya Allah buatan ya. Apalagi jamaah Iwamit yang udah dari bangun tidur sampai mau tidur pun isinya cuma ibadah, ibadah, dan ibadah. Setiap nafasnya itu zikir, setiap detak jantungnya itu sholawat, bahkan setiap kedipan matanya itu adalah istighfar pada Allah. Masya Allah ya, indahnya kita bermajelis khususnya di Majelis Taklim Iwamit On Air. Saling mengingatkan, saling diingatkan, saling mencari keutamaan, dan memberi keutamaan. Apalagi saling berpegang teguh kepada kitab Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Masya Allah. Dalam hadis lain, Rasulullah pernah bersabda mewasiatkan kepada perempuan tentang kebaikan, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Jika engkau mencoba meluruskan, dia akan patah, dan jika engkau membiarkan, dia akan tetap bengkok. Kadang sesama perempuan aja memperlakukan perempuan itu kayak serba salah ya. Dikasih tahu dengan cara lembut, kadang kurang masuk ke pemikirannya. Dikasih tahu dengan tegas dikira ngomel. Tapi nggak dikasih tahu tetap salah. Akhirnya gimana? Serba salah. Intinya menjadi wanita istimewa di mata Allah dan Rasul-Nya, dan Allah pun selalu menyebutkan dalam Al-Quran, serta Rasulullah juga sering menyampaikan kepada Aisyah dan istri-istrinya yang lain. Ini kok hening nggih? Kulo jatuh apa sinyalku rusak nggih? Boten. Jelas Bu, jelas. Mendengarkan. Hening Sedang loh, kulo mendengar merinding. adik-adikmu. Apalagi bulan Mendengarkan hantu ngoten kepadamu. niki. Masya Allah. Alhamdulillah mendengarkan nggih. Nggih setia, Bu. Nggih setia, Masya Allah nggih. Menjadi wanita yang dirindukan surga, biasanya kita akan melihat kemana sih siapa wanita-wanita ini. Ketika berbicara tentang wanita, pasti dalam pikiran kita langsung tertuju sosok-sosok mulia seperti Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam sinten Bu? Kenal mboten? Sayyidah Maryam ibu Nabi Isa ya. Sayyidah Asiyah istrinya Firaun, dan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid istrinya Rasulullah, serta Sayyidah Fatimah Zahra anaknya Rasulullah. 4 wanita terhebat ini sepanjang masa dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tidak akan pernah ada yang menyaingi kesolehannya. Mungkin kalau misalkan kesolehan laki-laki bisa banyak banget, mungkin lebih dari luar biasa, ada ratusan ribu.
Tapi kenapa aku perempuan yang benar-benar mulia, sempurna sikap dan akhlaknya cuma 4? Karena dikatakan perempuan itu memiliki 99 nafsu dan 1 akal. Kebalikannya laki-laki yang memiliki 99 akal dan 1 nafsu. Nafsu perempuan itu banyak, nggak cuma syahwat. Ada nafsu shopping, nafsu belanja online, nafsu makan, pengen makan ini udah kepikiran nanti mau masak apa, pengen belanja ini nanti kepikiran mau beli apa. Ya mboten. Udah punya gamis warna biru, nanti pengen beri warna merah. Udah punya gamis warna merah, nanti beli lagi warna kuning. Nafsu TikTok. Udah punya warna kuning, nanti warna hijau. Ya mboten. Masya Allah, nafsunya wanita emang banyak. Lemari. Udah punya motif bunga-bunga, belum punya motif garis-garis. Udah punya garis-garis yang motif tutul-tutul, belum punya beli pula. Ya, nah itulah wanita. Niatnya bawa uang 1000 NT keluar buat beli pembalut, ngelihat coklat nggak beli pula. Ada coklat nanti ada ciki lagi beli juga. Begitulah nafsu perempuan begitu banyak. Namun perempuan yang bisa menjaga nafsunya itulah perempuan yang sangat mulia yang bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Pernah nggak sih kepikiran kalau misalkan kita pengen makan bakso misalnya, dibela-belain ke toko Indo, punya duit 200 NT, berangkat naik sepeda atau jalan kaki ya. Itu termasuk nafsu kepengen sesuatu. Coba belajar dari hal-hal kecil untuk menahan nafsu, tidak menuruti hawa nafsu sendiri. Misal, harusnya tilawah Al-Quran hari ini harus selesai 1 juz, tapi selalu nanti, akhirnya sampai malam. Coba belajar untuk memulai pekerjaan tepat waktu. Kalau bisa di awal waktu. Jangan menggampangkan nanti. Misal lagi, menahan diri untuk melakukan sesuatu yang mubah ataupun makruh. Mubah itu seperti scroll sosmed. Dikatakan bahwa keinginan dan minat seorang sekarang itu pada 8 detik. Maksudnya apa? Jadi ketika kita scroll sosmed, nggak nyampe 8 detik, terus kita ganti, berarti kita udah mudah tidak tertarik dengan postingan tersebut. Kemudian ketika kita tidak tertarik, kita akan ganti ke postingan lain. Nah, dari situ daya dan akal pikiran kita akan mudah bosan, dan dari mudah bosan itulah yang membuat kita mengerjakan sesuatu hal itu selalu di nanti gitu. Nggak mengerjakan di saat itu juga, atau bahkan tidak menyelesaikannya, dan fatalnya pekerjaan itu tidak diselesaikan, bahkan tidak dimulai sama sekali. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Mengerjakan sesuatu hal yang ya udah nanti aja, nanti akhirnya tidak dikerjakan. Nah, itu termasuk dari hawa nafsu juga. Dan manusia nggak punya nafsu juga nggak mungkin. Karena kita harus punya nafsu untuk tetap hidup. Contoh, nafsu beribadah, nafsu beramal soleh. Kira-kira nafsu jika kita kendalikan dengan baik, insya Allah kita bisa mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar dengan baik juga. Nafsu berdakwah, menebarkan kebaikan, yang mana itu akan menjadikan pahala. Bateraiku lobet. Nggih, ngapunten. Kemudian dari sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu banyak, namun ambil intinya saja nggih Bu Ibu. Belajarnya memulai dari hal-hal kecil
karena hal kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Terlebih perempuan itu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah utama bagi keluarganya. Jika ingin melihat suatu negeri yang negerinya baik, lihatlah perempuannya. Karena satu perempuan baik, maka baiklah seluruh dunia. Dan jika satu perempuan buruk, buruklah seluruh dunia. Maksudnya, karena satu perempuan itu bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka kita pun harus membekali diri dengan banyak ilmu, dengan semangat belajar, tentunya di Iwamit on Air. Belajar tolabul ilmi, belajar yanbu'ah, semua kitab yang dipelajari di Iwamit, semangat untuk belajar. Karena itu bekal kita untuk di akhirat, khususnya untuk anak-anak, suami, istri, kakak, adik, dan orang tua. Yes. Semangat terus di Iwamit karena ini adalah bekal kita menjadi wanita yang dirindukan surga, menjadi wanita yang membanggakan Rasulullah dan pantas menjadi pengikut Sayyidah Fatimah nanti di akhirat. Karena jika bukan kita mengikuti Sayyidah Fatimah, siapa lagi? Karena beliaulah penghulu wanita di surga yang akan berada di depan kita, memimpin kita melewati jembatan Sirat. Demikianlah kultum dari saya. Apabila masih banyak sekali kekurangan, ucapan-ucapan yang masih kurang pas di hati panjenengan, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya nggih. Sami Bu. Syami Bu. Akhirul kultum, ucapan ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri, benar-benar untuk diri saya sendiri khususnya, karena saya sendiri yang saya ucapkan belum tentu sudah saya amalkan, dan saya berlindung pada ucapan saya dari keburukan yang saya ucapkan dan keburukan dari orang lain atas sikap saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tibalah kita di penghujung acara, yaitu penyampaian materi dan tanya jawab oleh Al Ustadz Mufadil. Ceritanya sudah hadir, mari kita sapa beliau bersama-sama. Mari jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Pak Ustadznya masih ngomong. Alhamdulillah. Silakan duduk dulu Bapak Ustadz. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Jamaah rahimakumullah, sebelum Bapak Ustadz naik ke mimbar untuk menyampaikan materi, marilah terlebih dahulu kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk mengirimi beliau menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala kepada Bapak Ustadz Mufadil, kesempatan dengan hormat saya persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khassatullahu ta'ala bi jama'i kamalatil 'ubudiyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alladzi mala'allahu ta'ala wal bahus sallallahu alaihi wasallam min jamalil asnaf sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa salikin ala nahji khairan wa firan. Amma ba'du. Hadirin wal hadirah, teman-teman semuanya, sama Yomit on Air, para pendiri, Iwan Asatidah, Dua Yomit on Air, dua kelompok belajar, serta jajaran pengurus hariannya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, yang antara lain sehat, nikmat sempat, dan tentu nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat tersebut, amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan baik, dengan kenyataan yang baik, dan mudah-mudahan dengan hasil yang baik nantinya, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya rahmat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul pada malam hari ini, kita semua anggota keluarga kita tercatat tergolong menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat khususnya di hari yaumul kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, teman-teman semuanya, di setiap kehidupan, baik kehidupan yang artinya di setiap kehidupan makhluk, yang saya maksud, di setiap kehidupan makhluk, khususnya yang ada di dunia, itu mempunyai atau biasanya diberikan pasangan-pasangan antara satu sama lain. Alam diberikan pasangan, makhluk pun diberikan pasangan. Alam diberikan pasangan antara gelap dan terang, antara langit dan bumi. Ada bintang, ada rembulan, ada bintang juga, ada rembulan, ada matahari, dan seterusnya. Ada panas, ada dingin, dan seterusnya. Termasuk pula kita sebagai seorang manusia diciptakan pasangan antara lain, atau yang saya maksud yaitu antara adanya laki-laki dan adanya perempuan, dan adanya laki-laki serta adanya perempuan itu menjadi satu kesinambungan agar manusia bisa hidup saling membutuhkan antara satu dengan satunya. Dan selanjutnya, di samping bisa memberikan dukungan antara satu dengan yang satunya, juga menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menguatkan tasyakur, menguatkan tafakkur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa itu adalah bagian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, teman-teman semuanya. Selanjutnya ada celaka dan juga ada keberuntungan, atau ada keselamatan dan ada kesusahan. Bagi orang yang di situ ingin keberuntungan, tentunya akan berusaha untuk selalu melaksanakan daripada apa yang menjadi perintah-perintah Allah,
Takwa benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala larangannya, laksanakan apa yang diperintahkan. Dan kemudian setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kita, maka harapannya bisa menjadi tergolong umat yang masuk pada kategori alamatus sa'adah atau yang disebut dengan petanda orang-orang yang beruntung. Na'udzubillah, kita digolongkan menjadi alamatus saqwa atau tanda-tanda orang yang tidak beruntung. Dan bagi orang yang beruntung tentunya akan selalu berusaha untuk menjaga keberuntungan tersebut dengan keberuntungan yang nantinya tidak dinodai oleh diri kita sendiri, apalagi ini bagi khususnya perempuan, yang mana perempuan yang di situ masih muda, rasa cantik, dan kemudian perempuan yang bisa bekerja, mendapatkan gaji, dan kemudian bisa membantu daripada perekonomian khususnya perekonomian keluarga. Ini harus sangat hati-hati karena kadang-kadang kita lalai, kita terlupa, kadang-kadang kita mengabaikan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, khususnya bagi perempuan tadi saya katakan. Mengapa demikian? Sebab kadang-kadang kalau secara laki-laki ini misalnya kerja di Taiwan, sebuah perumpamaan kerja di Taiwan dan mendapatkan gaji, dan karena misalnya punya keluarga, ada anak, ada istri, maka gaji yang di situ secara rutin diberikan atau dikirimkan ke Indonesia. Dan setelah dikirimkan ke Indonesia misalkan habis atau ada sebagian yang kemudian ditabung, maka dengan bahasa yang sangat mudah kadang-kadang bagi seorang yang menerima gaji tersebut, gajinya habis atau gajinya tinggal uangnya habis atau uangnya tinggal sedikit, itu karena kebutuhan di Indonesia itu sangat beraneka ragam. Apalagi misalnya becek, kalau bahasa Wetan, kalau bahasa Cilacap ya kondangan, kalau bahasa yang lain ya nggak ngerti saya. Yang jelas misalnya ada bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan bagi yang khususnya yang hidup di desa. Terus belanja tiap hari serba mahal dan seterusnya. Sehingga di situ laporan pertanggungjawabannya kadang mudah. Namun kebalikannya jika seorang perempuan yang misalnya hidup di Taiwan, dan kemudian tidak menyisihkan sendiri di situ, terus kemudian semuanya di transfer ke Indonesia, dan laporannya misalnya suatu ketika telepon atau kemudian pulang, katanya uangnya sudah habis untuk ini, itu, dan seterusnya, sehingga di situ kadang-kadang yang sering dijumpai itu kemurkaan sang pahlawan devisa negara. Nah, kemurkaan yang seperti inilah yang harus dihindari. Sebab apa? Setiap perempuan apabila di situ misal membawa sesuatu ke tempat suaminya dan kemudian ia membanggakan, ya bahasanya, ia membanggakan apa yang dibawanya. Dan kemudian setelah membanggakan bahkan mengundat-undat apa yang pernah diberikan seorang perempuan kepada suami misalkan. Inna'udzubillah, itu mana'udzubillah, situ bahasanya haram. Dan maka dari itu kita di sini mengupas sekilas lah, bahasanya sekilas. Kalau mengupas itu mungkin akan sampai pada akar-akarnya, tetapi di situ kita sekilas bermutola'ah bersama bahwa perempuan itu pada dasarnya tidak diberikan suatu kewajiban untuk mencari nafkah. Yang diberikan kewajiban mencari nafkah itu adalah laki-laki. Maka jika ada perempuan yang mau membantu, di tanda kutip mau membantu memperbaiki, mungkin mau membantu memperbaiki
perekonomian yang ada di masing-masing keluarga berusaha untuk menopang agar anak-anaknya bisa sekolah, agar mungkin rumahnya lebih baik dibanding dulu sebelum pergi ke Taiwan, agar mempunyai kendaraan yang lebih layak dibanding dulu sebelum ke Taiwan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka harapan saya itu jangan kemudian nanti di suatu ketika membusungkan dada, walau pada dasarnya perempuan itu dadanya sudah busung. Jadi jangan berusaha untuk membusungkan dada. Artinya di situ kalau mungkin saya tidak ke Taiwan, misal ada bahasa seperti itu. Kalau mungkin saya tidak ke Taiwan, apa iya saya atau kamu atau kita bisa punya rumah yang seperti ini, punya kendaraan yang seperti itu, anak bisa sekolah, bisa selesai kuliah dan seterusnya dan seterusnya. Maka hindari hal-hal seperti itu. Karena suatu perjuangan yang Anda misalnya, itu harapannya bisa berjuang bukan sekedar berjuang devisa, tapi harapannya adalah menjadi pejuang untuk anak-anak panjenengan yang nanti akan membanggakan diri panjenengan dan panjenengan juga bangga untuk di situ melihat daripada kesuksesan anak-anak panjenengan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Diterangkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi konsep perempuan yang di situ sebenarnya mudah tetapi kadang sulit dilakukan. Konsep seorang perempuan yang dirindukan oleh surga atau konsep perempuan yang di situ dinantikan atau dirindukan. Jadi surga itu rindu, surga itu kangen. Al-jannatu mustaqatun. Bahasanya al-jannatu mustaqatun. Surga itu rindu, surga itu kangen. Yang antara lain kepada seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut perempuan yang salih, perempuan yang salihah, perempuan yang menghargai laki-lakinya, perempuan yang di situ khidmat melayani suaminya selama seminggu, sebulan, dan sampai pada akhir hayatnya. Kalau kita membacakan suatu hadis yang di situ misalnya dengan arti yang sebenarnya, hadis ini dari Abdurrahman bin Auf diriwayatkan, yang meriwayatkan hadisnya adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau Rasulullah menyampaikan al-mar'atu shalihah khairun min alfi rajulin khairi shalihin wa ayyamuma imra'atin khadamat zawjaha sab'ata ayyamin ukhlitu anha sab'atu abwabin nar wa futihat laha samaniyata abwabil jannah tadkhulu min ayyiha sya'at bi ghairi hisab. Artinya seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang baik itu lebih baik daripada 1000 orang laki-laki yang tidak salih. Al-mar'atu salihah khairun min alfi rajulin. Jadi seorang perempuan yang salih itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak salih. Dan seorang perempuan yang berkhidmat atau setia melayani suaminya dalam 1 minggu, maka ditutuplah daripada 7 pintu neraka, ditutuplah daripada pintu 7 neraka sab'ata ayamin. Dan selanjutnya anha sab'atu abwabin nar. Jadi ditutuplah 7 sab'atu abwabin nar, ditutuplah 7 pintu neraka, dan kemudian wa futihat
laha thamaniyata abwabil jannah. Dan kemudian dibukakan baginya 8 pintu surga. Tadkhulu min ayyiha sya'at bi ghairi hisab. Dan setelah dibukakan 8 pintu surga, maka pintu itu maka diperbolehkan, maksudnya diperbolehkan seorang wanita itu masuk dari pintu manapun tanpa hisab, bi ghairi hisab. Jadi konsepnya kan kelihatannya mudah. Konsepnya kelihatannya gampang jika seorang laki-laki, jika seorang perempuan itu hikmat kepada laki-lakinya dan kemudian melayaninya, dan selanjutnya ada pengembangan tidak seorang perempuan jika misalnya haid, dan kemudian setelah haid itu membaca suatu doa di awal haid, alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzanbin. Ini tercatat atau Allah mencatatnya, kataballahu laha bara'atan minan nar. Atau Allah Subhanahu wa taala mencatat perempuan tersebut bebas dari neraka. Dan kemudian bebas melewati jembatan Shiratal Mustaqim, wa jawazan ala surati wa amanan minal azab. Bebas melewati jembatan Shiratal Mustaqim tanpa disiksa, atau di situ aman, lancar dan terkendali. Wa rafa'allahu ta'ala laha bi kulli yawmin wa lailatin darajat arba'ina syahidan idza kanat dzakiratallahi ta'ala fi haidhiha. Selanjutnya Allah mengangkat dia ke atas derajat seperti derajat 40 orang yang mati syahid bila dia selalu zikir dikala dia sedang haid. Dan kemudian Allah menganggapnya bahwa haid itu merupakan suatu kafarat. Haidnya merupakan suatu kafarat atau penembus daripada dosa-dosa yang telah lewat. Ini tadi saya ulangi, ini kelihatannya mudah, kelihatannya gampang, tapi dikala misalnya perempuan itu sedang haid, karena katanya ini sufu lah bahasa lainnya, itu tidak nyaman, sehingga sedikit-sedikit emosi, kurang perhatian, kadang-kadang cemberut, kurang perhatian, kadang emosi, mendengarkan sesuatu yang kadang mungkin sebenarnya dikala tidak sedang haid itu tidak masalah, tapi dikala sedang haid kadang-kadang di situ karena sensitif maka menjadi sebuah permasalahan atau perkara. Nah, hal ini di situ menjadi satu konsep yang harus dipegang dan kemudian diingat dan dilanjutkan. Diingat sesuatu konsep yang diingat-ingat, dipegang dan dilanjutkan, maksud saya. Yaitu seorang perempuan mengerjakan sholat 5 waktu sederhananya, berpuasa sebulan, puasa wajib, dan kemudian memelihara farjinya atau kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia masuk surga dari pintu manapun. Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafadhat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Allah memberikan kemudahan kepada perempuan, tetapi di situ apabila sudah diberikan kemudahan, maka perempuan pun harus hati-hati. Mudah, ya bahasa lainnya, mudah masuk surga, tetapi gampang juga tergelincir ke neraka. Mengapa demikian? Karena jika seorang perempuan di situ misalnya tidak menutup aurat,
maka itu juga bagian daripada api neraka yang sedang mengintip-intip. Perempuan misalnya kemudian tidak bisa menjaga lisannya, tangannya, maka di situ juga api neraka sedang mengintip-intip. Jadi gampangnya penyampaian, konsep masuk ke neraka itu mudah, konsep masuk ke surga itu juga gampang. Konsep masuk ke neraka mudah, maka di situ kebebasan bagi seorang perempuan, mengumbar aurat dan sebagainya, itu gampang masuk ke neraka. Dan masuk ke surga itu juga gampang, kebalikannya. Menutup aurat dan kemudian bagi yang sedang jauh dari laki-laki itu berusaha untuk selalu menjalin komunikasi dengan baik, tidak kemudian meninggikan suaranya dikala sedang bercengkrama, karena misal mohon maaf kadang-kadang telepon dari Taiwan ke Indonesia, kadang itu pembahasannya akhirnya kepada atau ujung-ujungnya terhadap uang, bukan menjalin kemesraan, tetapi kadang-kadang akhirnya berbenturan dengan kapan kirim, atau misalnya kirimannya sudah nyampe apa belum dan kemudian laporannya sudah habis atau apa dan sebagainya, sehingga memercikan suatu pernikahan antara suami dan istri. Lah hal tersebut diusahakan agar tidak sampai pada hal-hal yang misalnya tidak diinginkan, melanggar daripada ajaran-ajaran syariat. Demikian teman-teman semuanya, mohon maaf atas segala khilaf. Nanti seperti biasa dari yang bertugas, kelompok belajar yang bertugas pada malam hari ini, satu diantaranya untuk doa, ya titip doa hadiah Fatihah untuk saya dan keluarga, mudah-mudahan berikan kelancaran kemudahan dalam segala urusan sesuai maksud. Dan juga titip ada yang doa nanti agar kirim hadiah Fatihah untuk majelis taklim tercinta kita yaitu Yamit On Air, selalu rukun antara satu sama lain. Amin. Kompak. Berkalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.